kemana tuh kamu teh? Bokemen, bokemen. Tuh gening ada. Ya terbang lagi. Ke situ, ke situ, ke situ, ke situ, ke situ. Cicing mana cicing? Ces. Yes. Pokeballnya sudah mantap, kena. Pamirsa, aduh. Sampurasun pamirsa. Tepang dedi na hiji mangsa sareng sim kuring dedi sarniem. Pamirsa, sim kuring ayeuna teh nuju di Sapulidi ieu seueur pisan bokemen di dieu teh nya geuningan. Tuh abdi ge tos seueur kenging ieu. Pamirsa. Apunten abdi teh nuju tanding sareng rencangan sama teman saya yang paling banyak dapat bokemennya kan jadi juara ya. Sebentar ya, saya mau nyari lagi ini. Kayaknya sebelah situ euy. Tah, ieu. Tah. Iya mah iya. Yes, dapat sia. Aduh, Pamirsa, iya. Kang Deni, sigara mager keranjingan, bokemen. Waduh, cilaka kalau kieu. Kang, Bah. keur naon? Bentar. Aduh. Bentar tuh Abah. Nih lihat sudah banyak dapat bokemennya. Ya Bah ya, sebentar Bah ya. Aduh, si Abah jadi leleungit Iya mah si pamirsa. Abah, Tah, lamun tos keranjingan teh kieu ye. Deket si Abah geuning. Apanya? Minggir. Iya, yes. Aduh, kenging deui Bah. Dapat Apa ini? bokemen. Bokemen apa? Targetnya sekarang si pincang garang. Kela. Si pincang. Hop. Iya, Bah. Si pincang garang itu, Iya. teh mana aku itu? Di mana, Bah? Di Medan lah itu. Alamak. Dari Medan itu. Iya. Yang betul aja. Betul itu. Ah, Dia apa sedang ini? mencari-cari itu. Mencari bokemen juga. Alah bukan itu. Dia cari ibu kandungnya itu. Aku kira mencari bokemen juga. Bukanlah. Dia cari ibu kandungnya itu. Oh, itu begitu ya? Iya. Terus gimana sekarang? Iya. Belum tahu kau. Aku belum tahu. Tuh di sana itu. Tuh, pamirsa. Ini si pincang garang, Mikel. Lapar kau. Lapar banget sih lu. Kau sini ya. Biasanya kalau kita misalnya ada beberapa orang ya yang hidup di jalan teman-teman saya, kalau kita lagi makan itu biasanya saya pura-pura keluar gitu. Saya keluar ke depan, habis itu saya jalan karena saya jalan lebih lambat. Hidup di jalanan itu kan seperti gembel lah gitu ya. Makan tidak makan, nggak pernah mandi, baju kotor, seperti itu ya. Cepat juga larinya kau, Mek. Untung kita selamat kali ini. Aduh, tapi kalau gini caranya, lapar lagi nih. Udahlah, yang penting makan gratis hari ini. Otak kau jangan makan gratis. Otak kau. Ini nyawa taruhannya tahu kau. Udah aku nyerah. Lu gimana sih, gue yang menang? Ber, awas. Mau pergi. Sana lu. Mike, kok bisa kamu ikut-ikutan sama kita? Emang nggak ada nyariin kamu? Bapak kamu mana? Bapak. Bapak itu meninggal waktu kelas 2 SD. Bapak saya waktu itu pergi biasa kan nelayan berangkat pagi, tiba-tiba sampai siang itu belum balik. Didapati jasadnya sudah ada di danau. Tapi mungkin karena saya masih kecil, saya merasa biasa aja gitu. Cuman saya tahu kalau bapak saya itu udah mati seperti itu.
Nah terus, mamamu mana? Masa udah meninggal juga? Mama. Kau mau tahu mamaku di mana? Mamaku tuh udah ninggalin aku dari kecil, Cok. Kita berangkat ke Siantar, mama bawa, dan waktu tiba di Siantar, saya senang karena saya bertemu dengan sepupu-sepupu saya. Singkat cerita, pada waktu sore, mama saya pulang. Om saya, bapak tua saya bilang, mama kamu sudah pulang. Gitu. Di situ saya tahu ternyata saya itu diantar bukan untuk main dan ikut pulang lagi, tapi betul-betul saya dititip di situ. Jadi gitu, Cok. Aku tuh di sini gak ada siapa-siapa. Tapi masa gitu, Mike? Saudara-saudara kamu nggak ada? Emang nggak ada yang nyariin kamu? Hei, Kak. Hei, Kemana aja kau, Kak? Jarang kemari pun. kakak juga baru sempat datang kemari, Mike. Gimana? Kau udah tahu kabar dari Mama? Mama ada di Siantar, Mike. Dan Mama sekarang sudah menikah lagi. Tentunya sangat kecewa sekali dengan kejadian itu, dan disitulah kebencian saya terhadap mama saya itu memuncak. Sangat benci, dan saya di situ menganggap ternyata ada ya wanita seperti itu di bumi ini. Pengen bertanya, kok bisa terjadi seperti ini ya gitu. Tentunya benci, dan sampai saya bilang, saya kalau ada kesempatan, kalau saya besar nanti, saya akan bertemu dengan mama saya, dan bila perlu saya akan membunuh dia. Ini nomor telepon kakak kalau kau butuh apa-apa. Nanti kakak akan cari tahu alamat Mama ya. Jadi sering-sering aja kau telepon aku. Lupain aja masa lalu, tatap masa depan, dan nikmatin hari ini dengan tidur. Tidur, Cok. Ya, Mike. Untuk sementara, pertama-tama saya merasa, oh saya ternyata ada orang yang sepenanggungan senasib dengan saya bersyukur mereka bisa menerima saya apa adanya, itu yang pertama. Tapi setelah saya jalani kehidupan 2 bulan sampai 3 bulan, ada pertanyaan lagi timbul di hati saya. Kalau hidup begini, hidup nggak menentu, sampai kapan saya di sini gitu kan. Jadi perasaan senang ada, tapi perasaan bertanya-tanya tentang hari esok juga ada. Mike! Mike, bangun, Mike! Bangun, Mike! Ada apaan, bro? Buruan! Tanto! Cepetan! Ayo, Mike! Ayo! Waktu itu teman saya ada ribut dengan anak kompleks. Nah, biasa anak jalanan, satu orang terganggu, biasanya semua akan merasa saling membantu karena Ayo, Mike! kita merasa kita hidup di jalanan gitu ya. Kalau berani, tangan kosong! Gitu. Mungkin teman saya udah emosi memuncak, tiba-tiba dia keluarkan obeng, dia tusuk, akhirnya orangnya terkapar, dan akhirnya polisi nangkap kita. Waktu itu kita di penjara 3 hari. Titik pencarian saya kepada mama saya itu bermula ketika saya menyadari bahwa hidup di jalanan itu taruhannya setiap hari nyawa, dan akhirnya saya memutuskan untuk mencari mama saya dengan modal ada satu kertas kecil, kertas putih. Kemanapun saya bawa waktu itu adalah nomor telepon kakak saya yang paling besar. Halo, kakak. Siapa ini? Ini aku, Mike. Ini alamat Mama. Dia juga ada di Siantar sekarang. Rumahnya dekat sekolahan. Jadi kau bisa temuin Nirwan. Adik kita itu udah sama Mama duluan.
Ya. Masih Kak. Nah, ketika saya dapat modal alamat itu, saya sudah mulai ada titik terang. Ternyata ya mungkin inilah jalan untuk saya berjumpa dengan mama saya. Dapat. Awas kalinya eta. Alah. Set. Aduh. Bah. Kadang-kadang capek juga ngejar-ngejar bokemen teh euy. Aduh. Ya eta mah terserah Akang. Aku sepertinya sudah lelah ini. Sudah lelah. Iya. Kumaha Akang we eta mah nya? Kalau misalnya itu bisa mencari bokemen itu bisa menyebabkan Akang lupa waktu, Ya. apalagi lupa diri, Iya. eta mah mangga dievaluasi dulu manfaatnya seperti apa, ya. Hah? Ada manfaat atau tidak gitu ke Akang teh. Dievaluasi. Iya tuh dievaluasi. Evaluasi. Iya di Akang. Oke. Nanti dulu, Abah. Nanti dulu. Kelanan, atuh. Ini teh begini, Bah, masalahnya, Bah. Seperti dua sisi mata uang ini teh. Kalau saya main bokemen, betul memang kadang-kadang saya suka lupa waktu, waktu terbuang lah. Eta mah biasa atuh Bahnya. Terus? Karena asik teh lupa Iya, kan. iya, ha. Tapi sisi yang lain, Bah. Apa itu? Saya teh bisa dapat angpau banyak, Abah. Ini kan balo-balo, Bang, ngumpulkeun bokemen. Iya. Kalau saya dapat banyak, ini si bokemennya, terus sama teman saya tanding, saya dapat lebih banyak, dapat kompetisi, juaranya saya. Ini. Gini. Si Abah mah. Eta mah terserah Akang mangga. Tapi tadi Kang ya, Iya. yang tadi itu, Iya, si Bah. Michael itu, Oh. apakah dia bener. berhasil ketemu ibu kandungnya atau tidak? Oh iya ya. Iya. Kela Bah. Sok. Menurut peneropongan saya, Abah, Asik peneropongan. dia akan ketemu. Hmm? Tapi masalahnya ketemunya itu seperti apa dan bagaimana? Karena kan mereka sudah lama sekali, Bah. Berpisah. Ya, Belum tahu. belum saya. Mau tahu? Mau atuh. Kapayun. Nyenggakeun. Untungnya waktu itu saya pergi ke sekolah adik saya, mereka memang lagi masuk sore, jadi pulangnya agak malam. Akhirnya saya juga nggak tahu persis bagaimana wajah adik saya, karena waktu itu saya ingat waktu kita pisah dia masih kecil gitu ya. Dek, Iya bang, kau niruan ya? iya bang. Mak, ada tamu. Cari siapa ya? Di satu sisi saya dendam, benci, dan emosi dengan mama, tapi di satu sisi saya pengen ketemu dengan wajahnya juga, karena udah bertahun-tahun kan nggak ketemu. Waktu saya ketemu mama, mama peluk saya sambil nangis, saya peluk mama, tapi perasaan saya kosong gitu. Jadi tidak ada bagaimana perasaan gitu ya. Hanya sekedar tahu, oh iya ternyata mama di sini sekarang udah punya anak, dan akhirnya saya berhasil menemukan mama. Jadi sewaktu saya tinggal dengan mama, saya merasa tidak ada yang spesial, perasaan saya masih kosong, karena di hati saya selama ini saya sudah bilang bahwa mama itu sudah mati buat saya gitu. Saya mulai nggak betah, karena kan saya sering melihat mereka ribut. Saya nggak tahu mereka ribut apa karena mungkin karena bapak tiri saya mungkin tidak senang juga saya di situ, nggak tahu kenapa. Tapi yang pasti saya tidak nyaman dengan mereka sering ribut. Mama bilang di Pekanbaru ada opung gitu. Akhirnya saya bilang sama mama, ya udah saya ke tempat opung aja lah. Aku bilang saya ingin merantau lah, aku bilang gitu kan. Mama saya mungkin masih pengen bersama dengan saya kan. Tapi saya bilang enggak lah mak, saya pergi ke tempat saudara aja gitu. Akhirnya kurang lebih 2 tahun saya tinggal di sana. Kerjaan saya hanya beternak. Itu sangat membosankan selama 2 tahun. Sampai saya bilang, wah kehidupan saya ini sudah sangat kering, sudah sangat jauh. Sudah tidak ada lagi harapan ini. Kemudian pada waktu itu terbuka satu jalan menurut saya ya waktu itu ya, ketika saudara sepupu saya boleh mengajak saya untuk berjumpa dengan seseorang yang lagi membutuhkan pemain musik. Abang nggak bosan sini terus bang? Mau gimana lagi, Dek?
Untung aja abang bisa makan. Jadi abang gak perlu ngamen lagi. Saya bilang, tapi saya sudah lama loh nggak bermain musik karena saya sudah lama tinggal di tempat opung ini, saya bilang gitu kan. Gak apa-apa, coba aja dulu bang, siapa tahu nanti abang diterima, seperti itu. Aduh, Mike. Ya, Pak. Mike, sebetulnya permainanmu udah bagus ya. Cuman kurang maksimal sehingga tidak sepenuh hati gitu ya. Jadi apa? Gimana tuh? Iya Pak, saya lebih berhati-hati lagi Pak, biar maksimal lagi bermainnya. Iya, iya, bagus. Nah, kebetulan saya bawa brosur, jadi apa? Mike bisa belajar di Bandung tentang musik ini ya, pelajari. Yang benar nih Pak. Iya, serius ya. Terima kasih Pak. Iya ya, baik-baik belajar ya. Iya Pak. Oke. Kembalinya saya dari Bandung, pendidikan musik, saya kembali lagi ke Kota Dumai untuk melayani. Dari sana saya menjadi titik awal babak baru lah ya dalam pelayanan. Saya boleh melayani dari titik nol di sana. Nah, selama 4 tahun kurang lebih saya melayani di Dumai, saya melayani di bidang musik. Tapi yang saya rasakan di sana, pelayanan saya tidak maksimal. Saya juga bertanya-tanya kenapa saya tidak maksimal di sana, karena pelayanan saya biasa-biasa aja gitu, tidak ada peningkatan-peningkatan yang saya alami. Tapi saya stuck di sana selama 4 tahun. Mike. Akhir-akhir ini permainan musikmu kok tidak maksimal. Ada apa dengan kamu? Saya juga nggak tahu Pak, kenapa permainan saya tidak ada perubahan sama sekali. Kebetulan di gereja ada camp penyembuhan. Ikutlah. Camp? Buat apa Pak? Apa yang harus disembuhkan di diri saya? Pertama-tama saya nggak mau, karena saya merasa bahwa saya sudah melayani Tuhan, buat apa gitu. Tapi akhirnya karena dipaksa dan memang pada waktu itu dari pelayanan wajib harus ikut, akhirnya saya ikut dengan terpaksa. Tuhan itu tidak pernah menciptakan rancangan sesuatu yang gagal dalam hidup ini, karena Tuhan menciptakan serupa dengan gambarnya. Ibarat pohon bonsai, walaupun ia mempunyai bibit dari pohon yang besar, tetapi ketika kawat mengikat dia akan tumbuh menjadi pohon yang kerdil. Begitu pula ketika dosa kita, dendam, akar kepahitan mengikat hati kita, akan membuat potensi cita-cita, harapan, dan hidup kita menjadi mati. Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Dan di dalam Yeremia 29 ayat 11 di situ dikatakan bahwa aku Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Selama ini saya selalu beranggapan bahwa saya ini tidak punya masa depan, bahwa saya ini sudah putus pengharapan, tapi ternyata Tuhan tidak pernah merancangkan yang seperti itu, tetapi yang sebaliknya itu rancangan yang damai sejahtera. Dan saya baru mengerti bahwa ternyata Tuhan itu sangat sayang kepada saya apapun yang saya lalui selama ini. Jika di antara kita masih ada yang terikat oleh kawat-kawat dosa, mari kita datang kepada Tuhan. Akhirnya dengan kekuatan Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mengasihi mama saya mengampuni mama saya dengan sepenuh hati saya. Ketika saya berdoa seperti itu, ada satu beban yang terangkat dari hidup saya. Saya merasakan ada satu hati yang baru. Saya merasakan jiwa saya dipulihkan.
ada satu kelepasan. Saya merasa bahwa hidup saya itu lebih ringan seperti itu ya. Yang selama ini saya bilang saya sudah mengampuni, tapi ternyata belum. Pada malam hari itu sungguh-sungguh saya bilang, Tuhan, saya sangat mengasihi mama saya. Dan itu menjadi sesuatu yang melegakan hati saya pada malam hari itu. Saya merasa dipulihkan. Halo, Mama. Ini Miki, Mak. Ketika saya mengampuni, ketika Tuhan menguatkan saya untuk mengampuni mama saya, hubungan saya sekarang dengan mama sangat baik. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya pernah memanggil mama untuk datang ke Jakarta, dan 3 bulan mama tinggal dengan saya menghabiskan waktu yang terbaik dengan mama saya, dan mama saya juga sudah Tuhan pulihkan kepada saya. Tuhan mempercayakan kepada saya sekarang pelayanan yang lebih besar. Tuhan mempercayakan saya pelayanan musik. Saya melayani musik di beberapa tempat. Saya juga mengajar vokal di beberapa gereja. Dan Tuhan percayakan kepada saya beberapa kali terlibat dalam rekaman album. Saya juga Tuhan percayakan untuk mengeluarkan album saya yang pertama. Dan beberapa proyek-proyek album ke depan yang masih tetap saya kerjakan, yang Tuhan percayakan kepada saya. Pada akhirnya sekarang saya mengerti bahwa apa yang selama ini saya pikirkan tentang diri saya, bahwa saya adalah produk yang gagal, saya adalah anak yang terbuang. Namun ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan saya dan menerima saya apa adanya, yaitu Tuhan Yesus yang rela mati, bahkan memberikan nyawanya untuk menebus dosa saya, dan karena saya begitu berharga di mata Tuhan. Kapayun Abah Sati. Gusti nu welas tur asih, Tuhan yang Maha Pengasih, Rama nu jembar hampura, Bapa yang Maha Pengampun, kurnia Gusti sampurna, karunia-Nya sangat sempurna. Ka abdi salalanggengna, Untuk saya selama-lamanya. Wah, bener ya, Bah ya? Terus pisan, Kang. Bah, Bulan. betul juga ya tadi kisahnya siapa, Bah? Tadi Siapa coba? si Akang Mikel. Kalau tanpa dengan kekuatan Tuhan, kalau hanya mengandalkan dirinya sorangan, Betul. dia tidak akan pernah mampu untuk bisa memaafkan. Betul. Apalagi mengasihi orang lain ya, Bah. Betul, betul. Jadi artinya, Bah, kita juga harus mengandalkan Tuhan ya, Bah ya. Betul. Setuju, Kang. Betul. Saat kita dikasihi oleh Tuhan, saat kita diampuni oleh Tuhan. Ya. Nah, seharusnya kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Aduh, satu jauh pisan sama, Bah. Pemirsa, mungkin ada di antawis pemirsa yang sekarang ini juga mengalami hal yang sama. Ada sakit hati barangkali, dendam, kecewa, entahkah kepada orang tua, kepada pasangan, kepada orang-orang yang siapapun itu yang pernah menyakiti hati pemirsa. Sakit hati itu seperti kita menyimpan sampah dalam tubuh, dalam hati begitu ya. Dan kalau sampah itu disimpan, tidak usah terlalu lama lah, pasti akan membusuk. Ya. Patarosanana, maukah hati pemirsa busuk? Tentu tidak, bukan? Nah, tapi kalau pemirsa tidak mampu
mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Hari ini saya mau kasih tahu pemirsa, ada satu pribadi yang menawarkan pertolongan. Pribadi yang pernah berkata seperti ini, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, pribadi itu adalah Yesus Kristus, Mesias, Sang Juru Selamat, penolong hidup kita. Pemirsa hoyong merdeka, hoyong terlepas dari sakit hati. Buka mana? Buka hati. Mari, simkuring sejak nuntun pemirsa, sejak ngadoa kanggo pemirsa. Urang sesarangan anu da. Nun Gusti anu welas anu asih, Gusti anu jembar mana, Gusti anu sae mana. Disim abdi ucap syukur kumari Gusti anu sakitu welas asihna. Sim abdi khusus Gusti ngadoa kanggo pamirsa yang sekarang ini punya persoalan sakit hati yang menahun, sakit hati yang lama, dendam kepada pasangan, dendam kepada orang tua, kepada orang-orang yang pernah menyakiti. Mereka sedang berjuang untuk melepaskannya tapi mereka tidak bisa. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kelegaan karena Engkau berjanji untuk memberi kelegaan dan kelepasan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu karena saya percaya Tuhan sudah menjamah pemirsa semua. Amin. Amin. Abah. Bulan. Tararengki atuh. Sami-sami kan. Atur nuhun. Amin. Pamirsa, bagi pamirsa yang tadi dengan kita sama-sama berdoa ya kepada Tuhan. Kalau pemirsa ikut berdoa itu menandakan bahwa pemirsa juga mengandalkan Tuhan. Tapi bagi pemirsa yang sampai saat ini masih memiliki pergumulan, ada yang mau disampaikan, mau curhat lah ya, curahan hati begitu. Di layar televisi pemirsa tuh ya, sudah terlihat ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Dan nanti ada sahabat-sahabat Dina Hiji Mangsa yang akan mendengarkan segala permasalahan pemirsa. Bahkan juga ya memberikan solusinya bagaimana supaya apa yang dialami oleh Michael Manik dalam kisah inspiratif tadi juga dialami oleh pemirsa. Pemirsa silakannya tinggal dipencet nomornya atau di save dulu kapan-kapan bisa menghubungi ya. Jangan lupa halo dengan Dina Hiji Mangsa, halo ya. 24 jam. Soklah diantos. Sekarang juga atuh ya. Gitu bah. Biasa SMS Kang ya. Biasa Ya. apa? Kanggo pamirsa ya yang tadi kakantun terus sempat nyaksian gampil kantun buka dina YouTube. Nah, ketik Dina Hiji Mangsa nya tong hilap sakantenan lah berlangganannya. Teras tong hilap deh hiji deui di like eta. Like ya Facebook Dina Hiji Mangsa nanya. Mangga. Bah, Bulan. saya mah tidak akan main Bokemen lagi ya. Kunaon gitu? Betul cik si Abah euy. Jadi banyak waktu yang terbuang, pekerjaan yang utama saya terlupakan, terbengkalai gitu. Ya. Jadi banyak kerjaan yang terbengkalai weh. Bagus lah, bagus kalau gitu. Dan Nuhun. yang ya lebih parah lagi mah bah, rahasia ya. Tong beja-beja. Jangan bilang-bilang. Kenapa, Cing? HP saya rusak. Gara-gara itu bah, iding melendung baterainya, panasan. Panas terus-terusan. Iya. Akhirnya orang naon atuh? Ya udahlah, sisindiran aja. Sisindiran aja ya. Ayo Abah. Sok, sisindiran ya. Anu mana ya? Anu Bokemen bah. Anu Bokemen ya. Iya. Bokemen di sana sini. Nya. Kejar monster ke Cimahi. Nya. Mari saling mengampuni, hidup saling mengasihi. Bokemen di sana sini, kejar monster ke Cimahi. Mari saling mengampuni, hidup saling mengasihi. Ah gitu bah. Saling mengampuni, saling mengasihi. Ah. Itu cirinya anak Tuhan. Nah begitu. Kalau tidak bisa memaafkan, menyimpan dendam, itu bukan anak Tuhan. Amin. Ya. Pemirsa sadaya, sim kuring anu macen tugas Abah Satib, Sim kuring Denny Sarniem, parmios ke sadayana pilihan Gusti Yesus ngaberkahan. bah, anter ke mana? Ke counter HP benerin HP rusak. Ayo atuh yuk, yuk. Aduh. Oh iya mah kudu disakalikeun. Ilmu kieu geus teu mampu ka-1, ka-2 teu mampu ngasakalikeun. Abdi yakin pisan satos ngalakukeun ritual eta teh ku abdi tos yakin pueuh
bahwa anjeunna ngantunkeun. Ada sayang bisik-bisik. Aku hamil. Saya sempat kaget dan berkata, yes.